Di akhir episode sebelumnya, ada Entak yang memukul penyidik dari rumah sakit Gode. Sementara itu, Dongju dan Sojung melihat ada kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil dan truk di jalan tol. Dongju kemudian menghampiri mobil-mobil itu untuk melihat keadaan, sedangkan Sojung menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Setelah itu, ia juga ikut memeriksa sekitar dan para korban. Dan di situ para korban mengalami luka yang bermacam-macam, ada yang luka ringan hingga ada juga yang meninggal dunia. Dongju dan Sojung akhirnya menenangkan salah satu korban yang histeris melihat temannya meninggal dunia. Di rumah sakit, penyidik yang tadi dipukul Entak marah-marah. Ia merasa tidak terima dipermalukan di depan banyak orang. Karena masih muda, Entak emosinya juga tidak stabil dan justru terlihat lebih marah melihat penyidik itu tidak memikirkan nyawa pasien. Tiba-tiba suster masuk dan memberitahu jika ada kecelakaan. Suster itu kemudian memberikan telepon kepada Guru Kim. Dongju menjelaskan kalau ada 1 pasien pingsan dan 4 pasien sadar. Mengetahui udara di luar sangat dingin, Guru Kim memberitahu Dongju kalau pasien anak, wanita hamil, dan luka parah diutamakan. Dongju kemudian melihat kondisi para korban dan mengingatkan agar tubuh mereka selalu hangat. Sojung membuka mobil yang lain dan di situ ia melihat seorang pria. Namun setelah itu ia pun sangat kesal karena pria itu ternyata mabuk saat berkendara. Seorang wanita tampak tersadar dan memanggil-manggil nama anaknya, Ensol. Anaknya itu ternyata tidak sadarkan diri. Sang wanita pun berteriak kencang dan Dongju mendengarnya. Ia kemudian berlari mendekati mobil itu. Wanita itu pun meminta bantuan untuk diselamatkan anaknya. Dongju terlihat panik dan justru memarahi wanita itu karena membawa anak tetapi tidak memakai kursi anak tambahan. Sojung menemukan pekerja yang mengalami luka parah di kakinya. Ia kemudian membuka jaketnya untuk menghangatkan pekerja tersebut. Mobil Inbom berhenti karena ia melihat adanya kecelakaan. Di situ ia melihat seorang nenek yang berteriak meminta dipanggilkan dokter karena suaminya itu kesulitan bernafas karena memiliki riwayat penyakit paru. Inbom akhirnya pergi ke ambulan dan mengambil alat-alat yang dibutuhkan. Dongju memberitahu petugas kalau Ensol menderita pendarahan di perut dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Sojung berlari dan memberitahu petugas kalau ada pasien pria luka parah di kakinya. Inbu memberikan alat semprot kepada kakek tersebut, lalu ia memberikan oksigen dan memeriksa kakek tersebut. Di sisi yang lain, Sojung dan Dongju mendorong mobil dan menemukan pekerja yang kakinya luka parah. Setelah dilihat, ternyata kaki orang tersebut telah remuk. Inbom tiba-tiba mendatangi Sojung dan Dongju untuk membantunya. Suster Myung-sim mengatakan kalau pasien pertama adalah anak yang mengalami pendarahan di perut. Guru Kim mengatakan agar ia memberitahu Dongju agar segera kembali ke rumah sakit dan menyerahkan kepada Sojung yang ada di lokasi kejadian. Penyidik kembali datang dan ingin membuat perhitungan dengan Entak. Namun di situ Guru Kim yang menghadapinya. Beberapa saat kemudian, petugas membawa pasien anak dan ibunya. Pria penyidik itu melihatnya dan sang ibu memanggil anaknya itu dengan sebutan sayang. Sejak saat itulah pria penyidik itu memastikan jika itu adalah anaknya. Sojung meminta Inbom dan Dongju kembali ke rumah sakit. Mendengar itu, Dongju kemudian memberikan jaketnya kepada Sojung. Tak lama dari itu, Sojung menghampiri polisi yang sedang menyelidiki pria mabuk yang muntah-muntah. Sojung lalu mempertanyakan berapa kadar alkoholnya. Polisi mengatakan kalau pria itu hanya mau dites di kantor polisi. Sojung akhirnya dengan cepat mengambil darah pria mabuk tersebut. Setelah selesai, ia mengatakan kepada pria itu jangan mengendarai mobil jika mabuk. Entak memanggil pria penyidik untuk masuk ke ruangan. Guru Kim memberitahukan hasil CT-nya terjadi pendarahan dan harus segera dioperasi. Guru Kim mengatakan kepada pria penyidik itu kalau hanya dirinya lah yang bisa mengoperasi Ensol, putrinya. Pria penyidik itu tetap keras kepala, ia tidak mengizinkan Guru Kim melakukan apapun sebelum penyelidikan tuntas. Mendengar itu Guru Kim kesal dan ia mengatakan akan tetap mengoperasi Ensol. Guru Kim akan menanggung resikonya karena ia ingin menyelamatkan nyawa manusia. Disitulah pria penyidik menjadi dilema dan merasa bersalah. Dongju dan Inbom beserta korban yang lain sampai di rumah sakit.
Guru Kim menjelaskan kalau ada 2 operasi, ia akan menangani pasien anak. Guru Kim bertanya siapa yang berpengalaman dengan Burhave syndrome. Akhirnya In-bum mengajukan dirinya. Pasien pria yang kenal dengan Guru Kim mengambil kertas dan mulai menggambar. Di telepon, petugas menelpon Sojung jika ia belum menemukan rumah sakit, sedangkan kondisi korban semakin menurun. Dongju melihat In-bum yang sedang berlatih. Namun In-bum beralasan jika ini hanyalah simulasi. Operasi pada pasien anak Eun-sol dimulai. Kondisi anak itu dilaporkan sedang stabil. Sementara itu, In-bum dan Dongju juga memulai operasi mereka. Pandangan Dongju tidak pernah lepas dari apa yang dilakukan In-bum. Tentu saja ia sangat takut jika terjadi malapraktek. Di luar, ibu Eun-sol menceritakan kepada suaminya kalau Eun-sol merindukan ayahnya, sehingga mereka sengaja datang hanya untuk menemui dirinya. Sementara itu, pasien dengan luka parah di kaki datang bersama Sojung. Awalnya In-soo mempertanyakan kenapa membawa pasien ortopedi ke sini. Namun Sojung belum bisa bercerita banyak. Di ruang operasi, In-bum sepertinya mengalami kesulitan. Dongju kemudian menawarkan untuk memanggil Guru Kim. In-bum tampak terdiam lalu memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, In-bum mengatakan tidak, ia sendiri yang akan melakukannya. Hingga akhirnya In-bum menemukan tearside pasien tersebut. Setelah selesai merawat pasien tadi, Sojung mempertanyakan kepada suster apakah sudah menemukan rumah sakit. Jika susah, ia menyarankan untuk meminta bantuan Kite. Di situ Kite justru kesal karena Sojung membuat masalah lagi. Dari kejauhan, pria penyidik mendengarnya. Di ruang ganti, tampak Yunhwa seperti memikirkan sesuatu. Setelah itu, ia pun segera mengemasi barang-barangnya. Sojung memeriksa pasien kakek. Pasien itu memberitahu kalau besok adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-54. Sojung kemudian bertanya kepada sang nenek apakah dirinya juga terluka. Ia pun mengatakan jika jantungnya berdebar-debar karena kaget. Kakek itu memberitahu jika jantung sang nenek kondisinya tidak baik. Akhirnya Sojung mengingatkan jika ada yang sakit segera menghubunginya. Sang nenek kemudian menyelimuti suaminya. Setelah itu ia pun tidur di sampingnya. Yunhwa keluar dari ruang ganti. Ia melihat Dongju dan In-bum keluar juga dari ruang operasi, lalu ia pun bersembunyi. Dongju mempertanyakan kalau In-bum pasti baru kali ini melakukannya. Tentu saja In-bum gengsi mengakuinya. Dongju akan membeli minuman tetapi ia tidak membawa uang. Yunhwa datang lalu membelikan Dongju minuman itu. Gadis itu pun bertanya apakah Dongju pernah berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya. Dongju mengatakan jika dirinya tidak yakin karena ia sudah berusaha. Pasien dengan luka kaki kondisinya menurun. Di situ suster mengingatkan kalau ada pasien yang terkena serangan jantung. Sojung kemudian pergi untuk melihatnya dan menyerahkan pasiennya tadi kepada Dongju. Ternyata nenek yang tadi menemani suaminya sudah tidak bernafas. Sojung segera memberikan CPR, namun sang kakek meminta Sojung untuk segera berhenti, karena mereka sudah setuju tidak melakukan ini. Suster mengatakan mungkin maksud kakek DNR. Kakek itu kemudian memegang tangan istrinya dan mengatakan jika ia ikhlas kehilangan dirinya. Suasana kemudian berubah menjadi tangis haru. Semua merasa kagum dengan kesetiaan yang diperlihatkan oleh sang nenek. Para petugas medis yang lain mulai berdatangan untuk melihat apa yang telah terjadi. Tampak Dongju menghampiri Sojung untuk menenangkannya. Yunhwa diam-diam memantapkan hatinya untuk meninggalkan rumah sakit tersebut. Entak di ruang ganti melihat loker Yunhwa sudah kosong. Guru Kim meminta suster untuk memantau kondisi pasien Eun-sol. Di luar, ibu anak itu sudah menunggu Guru Kim dan Guru Kim menjelaskannya dengan sangat gamblang. Pria penyidik juga menghampiri Guru Kim untuk menanyakan kondisi putrinya. Namun Guru Kim mengalihkan pembicaraan bagaimana mengenai penyelidikan. Yang jelas Guru Kim telah menyelamatkan nyawa putrinya dan sekarang keputusan ia serahkan kepada pria penyidik itu. Sekretaris Dr. Do memberitahu kalau rumah sakit mereka mengirim dokter ortopedi ke rumah sakit Doldam. Mendengar itu, Dr. Do sangat kesal karena keputusan ada di tangan penyidik. Dr. Do kemudian menelpon Dr. Song dan Dr. Song ternyata benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan Dr. Do lebih marah lagi karena tahu Dr. Song berada di tempat hiburan.
Kembali ke rumah sakit, Guru Kim mempertanyakan kepada Suster Myung Sim apakah Sojung sudah kembali. Suster itu mengiyakan. Ia menambahkan kalau belum lama ini pasiennya meninggal karena serangan jantung. Dongju saat ini menemani Sojung yang masih terpukul dengan kematian mendadak nenek tadi. Guru Kim kemudian menghampiri Sojung dan memintanya untuk ikut dengannya. Ternyata Guru Kim mengajak Sojung ke ruang rawat pasien yang menggunakan perawatan mahal dan saat ini sudah sadar. Sojung awalnya meminta maaf kepada Guru Kim karena merasa lalai. Namun setelah melihat pasien yang tidak mampu yang pernah ditanganinya sekarang dirawat dengan baik dan akhirnya siuman, ia pun merasa senang. Setelah itu tiba-tiba Guru Kim mengatakan kepada Sojung kalau mulai hari ini Sojung bukanlah orderly lagi. Di situ Sojung hanya bisa berkaca-kaca, mulutnya seperti terkunci. Pasien yang pernah ditanganinya pun mengucapkan terima kasih kepada Sojung dan sejak saat itulah ia merasa hidupnya berguna. Guru Kim di ruangannya mengambil surat pengunduran diri Sojung dan memasukkannya ke dalam berkas data pegawai. Di dalam berkas itu ada juga kartu mahasiswa Jang Hyunju. Nyonya Jo ternyata di sana. Guru Kim kemudian melempar ke meja berkas tersebut dan tidak sengaja kartu mahasiswa itu jatuh. Di tempat berbeda, Dr. Do melihat CV Dongju. Guru Kim merebut berkas yang ada di Nyonya Jo. Nyonya Jo sendiri merasa heran kenapa Guru Kim belum memulai rencana sebagus ini. Suster Myung Sim memberitahu dokter bedah ortopedi sudah datang. Mereka semua akan mengoperasi 2 orang yang mengalami luka kaki. Guru Kim mengamati dari luar ruang operasi. Ia teringat perkataan Nyonya Jo yang mempertanyakan apa mereka bisa bekerja dengan Guru Kim. Pria penulis webtoon menghampiri meja Suster Myung Sim dan mengatakan kalau semalam luar biasa. Guru Kim terus mengawasi anak didiknya dalam mengoperasi pasien. Namun di situ ia juga seperti memikirkan sesuatu. Pagi itu Direktur Yo datang dan melihat semua tampak kelelahan. Pria penulis tadi mengatakan jika semalam menginspirasinya sehingga menjadikan karakter baru dalam webtoonnya. Ia akan memberikan gambarnya ini sebagai perayaan. Direktur Yo kemudian menempelkan gambar tersebut di ruang karyawan. Dan di ruang karyawan itu ternyata juga dipenuhi para dokter yang tertidur karena kelelahan. Melihat itu, Direktur Yo merasa bangga kepada mereka. Hari itu, Guru Kim menemui Tuan Shin. Ia melaporkan kalau kasus Sojung sudah selesai. Tuan Shin kemudian mengatakan jika Dr. Do tidak akan mengalah begitu saja. Guru Kim membenarkan ucapan Tuan Shin. Handphone Dongju tiba-tiba berbunyi. Hal itu membuat semua kesal karena terbangun. Tuan Shin mengingatkan jika Dr. Do akan mengambil mereka satu persatu. Dan ternyata ucapannya itu benar. Dongju saat ini sedang dipanggil oleh Dr. Do. Di situ Dongju baru tahu jika mobil barunya yang membelikan adalah Dr. Do. Siang itu Sojung terbangun lalu ia pergi untuk melihat pasien. Namun dalam perjalanannya, Sojung melihat Kite di ruangan Guru Kim. Kite mengatakan kalau ia hanya memeriksa sampah. Setelah itu ia pun pergi dengan membawa tempat sampah itu. Sojung akhirnya berkeliling di ruangan Guru Kim dan membayangkan jika dirinya berada di ruangan itu. Saat ia duduk dan memutar di kursi, tanpa sengaja ia menemukan kartu mahasiswa dan ternyata mahasiswa jurusan bedah. Guru Kim kemudian datang dan merebut kartu mahasiswa tersebut. Akhirnya Guru Kim memarahi Sojung karena masuk ke ruangannya tanpa izin. Dr. Do mempertanyakan kepada Dongju seperti apa Guru Kim karena ia harus tahu sebelum menarik Dongju kembali. Di situ Dongju merasa dilema antara menjelek-jelekan atau memujinya. Terakhir Dr. Do mengatakan dengan jujur jika ia ingin Dongju bergabung dengannya. Gimana? Pasti kalian penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu jangan lupa tonton terus kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.